Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina umuru dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis summu tasihhu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 hari Ramadan sedang berjalan dan sedang kita jalani di tahun 1443 Hijriah ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Sekaligus pada siang yang berbahagia ini insyaallah kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, yang mana kedua-duanya adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Sholat Jumat fardu berjamaah bagi kita kaum laki-laki, sementara Ramadan juga merupakan kewajiban fardu bagi kita kaum muslimin yang beriman. Pantas dan selayaknya mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita hingga detik dan saat ini. Dan nikmat itu diberikan kepada setiap makhluk ciptaannya, yang terutama kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah. Orang yang melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan puasa adalah orang yang beriman. Karena jelas dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan ayat yang melaksanakan untuk sholat Jumat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dapat melapangkan segala urusan kita yang ada di dunia ini. Dan apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, seperti janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tapi apabila kamu kufur atas nikmatku yang kuberikan kepadamu, tunggu ajabku amat pedih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada.
Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sebagai umatnya yang 14 abad jarak kita antara Nabi Muhammad dengan kita, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, akan tetapi karena rasa cinta kita kepada beliau, maka mari perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat yang kita berikan kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Samping itu mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, dalam arti menjalankan segala yang diperintahkannya. Takwa dalam arti meninggalkan segala larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ayat 183 yang dibacakan pembuka oleh khatib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pembuka tadi juga khatib membacakan sebuah hadis summu tasihu. Makna ayat yang pertama, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana berpuasa diwajibkan sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, yang melaksanakan puasa, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Bukan dipanggil oleh Allah ya ayuhan nas, bukan. Dan bukan pula yang dipanggil oleh Allah ya ayuhal muslimun, hai orang-orang muslim, bukan. Akan tetapi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman sudah pasti Islam. Banyak orang Islam tapi belum tentu beriman. Karena apa? Banyak di antara saudara-saudara kita yang Islam tidak melaksanakannya, berarti dia tidak beriman. Banyak di antara kita saudara-saudara kita Muslim, Islam, tapi tidak melaksanakan sholat Jumat, berarti dia tidak beriman. Tapi orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti dia sudah Islam. Maka Allah memanggil kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan yang spesial untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah. Sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ialah umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan paling banyak 30 hari untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini di akhir ayat Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
tidak dikatakan kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Sifat manusia imannya kadang bertambah, kadang berkurang. Bisa jadi di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa bertambah imannya, tetapi setelah Syawal nanti imannya bisa jadi berkurang. Maka oleh sebab itu, apa sih arti pada puasa itu? Puasa adalah menahan diri atau makan dan lapar dari pada siang hari, dari mulai terbit fajar sampai ufuk merah di barat. Asli daripada arti puasa adalah menahan segala bentuk macam cobaan dari mulai terbit fajar. Apa yang ditahan? Apa yang dipuasakan? Ada beberapa hal yang harus kita puasakan di bulan Ramadan ini. Ada 7 anggota tubuh kita yang harus kita puasakan di bulan Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama ialah mata kita. Puasakanlah mata kita untuk memandang daripada perbuatan pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasakan mata kita untuk memandang maksiat. Puasakan mata kita untuk melihat yang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mata. Anggota tubuh yang kedua ialah hidung. Puasakan hidung kita untuk mencium yang bukan hak dan milik kita, yang bukan pantas untuk dicium. Ciumlah yang pantas untuk dicium, yang hak dan milik kita untuk cium. Jadi berpuasa hidung, mencium dari perbuatan-perbuatan atau penciuman bau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu menciumlah sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Yang halal boleh kita cium, yang haram mari kita tinggalkan. Yang ketiga adalah mulut kita. Puasakan mulut kita daripada percakapan, pembicaraan atau menghibah orang lain. Puasakan mulut dan lidah kita dari percakapan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan dianjurkan kita untuk berkata-kata baik. Banyak membaca Al-Quran, itu yang dianjurkan. Bukan menghibah, menggunjing, menggonjang-ganjing orang lain. Sementara yang kita gonjang-ganjing dan kita ribahkan adalah saudara kita sendiri. Berarti kita membuka aib saudara kita dan membuka aib kita sendiri. Perbanyak sholawat, itu yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Banyak baca Al-Quran, itu yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Bukan menghibah, bukan mengganjang-ganjing, menceritakan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, sementara yang diceritakan adalah saudara muslim kita sendiri. Yang keempat, telinga kita mari kita puasakan dari pendengaran-pendengaran yang maksiat, pendengaran-pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendengar yang dibaikan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, mendengarkan hal-hal yang baik. Setiap malam kita banyak mendengarkan ceramah baik berbagai ustadz yang ada di sekitar kita. Kita dengarkan isi dan intinya. Bukan hanya itu. Terkadang banyak dari YouTube ceramah-ceramah para ustadz kondang di Indonesia ini. Itu yang perlu kita dengarkan. Orang tadarus kita dengarkan. Itu lebih baik daripada berbicara, mendengarkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah puasakan tangan kita dari mengambil yang bukan hak kita. Puasakan tangan kita dari yang mengambil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah yang hak dan milik kita. Jangan mengambil daripada perbuatan yang bukan hak dan milik kita. Karena apa? Kita ambil yang bukan hak milik kita, orang lain yang nanti akan sengsara. Ambillah yang hak dan milik kita, yang pantas dan wajib untuk kita ambil.
Jangan kita ambil yang bukan milik kita, sementara apabila kita ambil, orang lain akan merasa menderita dan akan mencaci maki kita. Yang keenam adalah puasakan kaki kita dari melangkah menuju tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasakan kaki kita melangkah daripada menuju tempat-tempat perbuatan maksiat. Melangkahlah ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat-tempat yang masih dan wajib kita langkahkan. Bekerja memang wajib untuk kita langkahkan, tapi dalam pekerjaan tinggalkan, jangan kita ambil yang bukan hak milik kita. Yang terakhir adalah puasakanlah kemaluan kita dari yang bukan milik kita untuk kita laksanakan. Istri kita yang syah itu yang wajib, tapi itu pun pada siang hari tetap kita puasakan. Malam hari boleh kita bergaul dengan istri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya 7 anggota tubuh kita ini kita puasakan, benar-benar kita laksanakan puasa di bulan Ramadan, sesuailah dengan hadis Nabi, summu tasihu. Kamu berpuasa pasti insyaallah akan sehat. Bukan sehat hanya jasmani, tetapi rohani kita akan sehat. Hadis Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosanya di tahun yang lalu. Jadi apalagi yang kita ragukan, wahai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah memanggil kita puasa karena kita beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman tidak dipanggilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, sudah berpuasalah kamu agar kamu sehat. Seandainya 7 anggota tubuh kita ini kita puasakan dengan benar-benar puasa dan beriman kepada Allah, pasti sehat rohani dan jasmani kita. Maka Allah mengatakan dalam ayat terakhir di ujung kalimat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak langsung mengatakan Allah, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semua sampai akhir daripada bulan Ramadan tahun 1943 Hijriah ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, diberikan kesehatan, keselamatan dalam mencari nafkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini. Dan mari sama-sama juga kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah yang akan datang. Dan begitu juga insyaallah mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan bermunajat kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Kita sampai di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain
متلازمين على ممر الدهور والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على طاعته وحضور الجموع والجماعة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة علينا يا الله، وخصوصا على هذا الجمع في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.